Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. mengganggu sebentar Bapak Kurikulum. Saya sebagai siswa PPG Dajjal 2023 ada kendala mengenai hasil PPG yang kemarin ya. Yaitu yang pertama mengenai kurangnya pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran, terutama dalam hal model pembelajaran, yang kedua metode pembelajaran, yang ketiga motivasi belajar siswa. Nah, dalam hal ini mohon masukan dari Bapak Kurikulum untuk mengatasi masalah ini. Ya. Bagaimana pendapat menurut Bapak Kurikulum? Baiklah, sebagaimana yang terjadi di sekolah-sekolah, terutama untuk kurikulum merdeka. Nah, ini sangat dianjurkan untuk pemanfaatan teknologi dalam proses KBM. Di dalam jika menemukan kendala dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses KBM, maka saran saya selaku kurikulum, yaitu yang pertama adalah membenahi dulu model pembelajaran. Model pembelajarannya itu bisa berbentuk PBL. Terus selanjutnya dalam metode pembelajaran. Nah, dalam metode pembelajaran saya lebih interaktif di dalam pelaksanaan proses KBM ini, diantaranya memaksimalkan di ruang labcom, yaitu dengan menggunakan metode ceramah, ada penggabungan diskusi dan tanya jawab. Berikut siswa diajak untuk melihat proyeksi di depan kelas atau di depan lab. Nah, itu jadi metode pembelajarannya bisa menggunakan media, ya kan, media pembelajaran berupa proyektor. Nah, untuk untuk motivasi belajar siswa dengan adanya pemanfaatan teknologi dalam proses KBM. Nah, jadi anak-anak itu akan seumpama saya tadi menggunakan proyektor dari HP ke dari HP ke diproyeksikan ke proyektor. Nah, jadi tampilan HP di saya ada di proyektor, sehingga itu bisa menarik minat belajar dengan dalih, yaitu kan memanfaatkan teknologi itu. Nah, jadi saya mencari tahu bagaimana supaya siswa lebih tertarik dalam pembelajaran. Ternyata ini sangat spesifik bahwa pemanfaatan teknologi itu memang harus kita gali. Nah, kemudian apa yang disukai oleh anak. Nah, ternyata kalau untuk misalkan hanya memproyeksikan lab di laptop saja, nah mungkin tidak tertarik. Tetapi ketika ada penggabungan device kita atau HP Android kita diproyeksikan ke alat proyektor, yaitu proyektor DLP, digital proyektor. Nah, si anak tuh semakin tertarik gitu kan. Dengan ketertarikan itu nanti Bapak bisa mengikuti model atau metode, sehingga bisa memotivasi pembelajaran buat siswa. Nanti Pak Sofian juga mungkin bisa memanfaatkan dengan kolaborasi, terutama dengan guru informatika. Karena dengan guru informatika sudah terbiasa menggunakan atau memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi tersebut. Nah, seperti begitu. Berarti di sana untuk mengurangi
kelemahan dalam penguatan teknologi ini ada solusi alternatif ya Pak ya. Ya, mungkin diantaranya itu adalah yang tadi disebutkan adalah penggunaan HP ya. HP yang diproyeksikan ke diproyeksikan. DLP atau digital proyektor. Dan yang terakhir itu kolaborasi ya. Ya, kolaborasi dengan guru informatika. Ya, tujuannya agar ya yang tadinya kita tidak paham, nah, nanti selaku guru informatika akan membimbing nantinya bagaimana cara memaksimalkan penggunaan teknologi tersebut, baik di dalam pembelajaran tentang penggunaan misalkan laptop diproyeksikan ke DLP, atau yang barusan digunakan adalah device kita atau HP Android kita diproyeksikan ke DLP. Nah, sehingga anak lebih tertarik gitu kan. Ya, terima kasih. Nah, terus kekurangan yang kedua yaitu mengenai asesmen Pak. Asesmen dalam proses pembelajaran, asesmen yang bagaimana yang sekiranya memberikan pemahaman ya, untuk meningkatkan pemahaman peserta didik ini. Ya, baiklah, seperti kita ketahui bahwa asesmen alat ukur untuk alat ukur kemampuan siswa dalam menangkap materi yang kita ujikan terhadap siswa. Nah, kebetulan kita lagi-lagi terdampak dari kurikulum Merdeka. Nah, jadi soal mulai tahun sekarang kita sudah diarahkan bentuk soalnya tidak lagi objektif, seperti ya boleh ada objektif PG pilihan ganda, nah, tapi tidak baku seperti kemarin. Tapi sekarang dari asesmen itu diarahkan kepada soal asesmen yang berupa HOT, High Order Thinking Skill. Nah, diharapkan siswa sekarang mampu menjawab pertanyaan yang berbentuk HOT, gitu. Karena HOT di sini kita kenal dengan diarahkan kepada bidang literasi dan numerasi. Nah, literasi itu seperti ketahui bisa ada kegiatan membacanya, menyimak, kemudian menguraikan kembali atau mendeskripsikan suatu masalah dalam proses KBM tersebut. Nah, kemudian ada yang kedua adalah numerasi, yaitu kegiatan anak memahami data di sini. Dalam arti kata anak harus pintar-pintarnya mencerna data angka, seperti pemahaman dalam penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan itu. Nah, dibawa seperti atau seolah-olah ke alam game, yaitu diberi deskripsi dulu. Kalau soal sekarang itu deskripsi, semisal misalkan kita pergi ke sebuah warung atau ke sebuah pasar. Nah, dari pasar itu kita uraikan harga cabai, harga bawang, ada apa, diuraikan. Kemudian anak belajar misalkan menjumlahkan berapa rupiahkah dari barang yang kita beli, gitu kan, dengan penjumlahan berikut perkaliannya ke dalam rupiah, seperti itu. Terus mengenai ini pelaksanaan asesmen yang tepat itu apakah di awal atau di akhir atau dua-duanya yang baik itu? Asesmen kalau dulu ada pretest dan posttest ya. Kalau pretest itu berarti di awal pembelajaran, dan posttest itu adalah di akhir pembelajaran. Nah, sebetulnya asesmen adalah tes juga. Nah, tapi di sini ya seharusnya bisa asesmen itu dilakukan di awal pembelajaran, di tengah pembelajaran juga bisa, dan di akhir pembelajaran juga bisa, gitu. Tapi yang terbaik mungkin ya itu lakukan itu saja, berarti ketiga-tiganya berarti asesmen
dulu kan yang idealnya mungkin ya. Yang idealnya ya, yang idealnya ya kalau sejauh ini asesmen itu kan di akhir gitu ya, seperti ada tes formatif. Ya. Nah, dalam tes formatif, nah nanti anak kan disajikan soal-soal yang telah kita bahas, yang telah materi yang telah kita berikan kepada siswa. Nah itu sekarang soal yang akhir itu yang akan kita kembali istilahnya jadi formatif lagi. Kalau ulangan harian formatifnya yang berbentuk HOTS itu, jadi unsur literasi dan numerasinya terdapat di situ. Nah begitu. Ini untuk membedakan ini pre-test dan post-test. Kalau itu untuk menguji materi ya, pre-test dan post-test. Nah kalau asesmen sebagai penilaian akhir gitu ya, asesmen akhir mungkin ya. Lebih cenderung ya. Nah, iya, lebih cenderung ke asesmen penilaian akhir gitu ya. Ya begitu barangkali yang bisa disampaikan. Nah, berarti udah terjawab sudah mengenai kekurangan, lalu ada masukan. Yang pertama mengenai kurangnya pemanfaatan. Mungkin itu lebih didasarkan para guru itu sendiri untuk meningkatkan dalam hal pemanfaatan teknologi ini yang lebih baik lagi. Yang kedua mengenai asesmen itu bisa dilakukan di awal, di tengah, juga di akhir. Tapi kita cenderungnya di awal dan di akhir mungkin itu ya. Yang di awal itu untuk pemancing mungkin ya. Yang di akhir untuk mengetahui sejauh mana mengukur kemampuan siswa dalam menangkap. Terus yang sekaligus berarti asesmen ini ada yang bersifat hotnya. Yang wajib sekarang menggunakan hot. Yang ada kaitannya dengan literasi dan numerasi. Kalau begitu terima kasih atas masukannya dari Bapak Kurikulum. Saya ucapkan semoga ini bisa bermanfaat. Amin. Bagi saya dan tentunya bagi sekolah kita demi kemajuan sekolah kita. Begitu saya bisa diskusikan. Lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.